Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Abdul Manas. Saya akan mempresentasikan bab 1 saya yang berjudul metode fundraising dalam memperoleh dana zakat di Laisnu Kota Semarang. Dan latar belakang kenapa saya ambil judul ini karena yaitu zakat adalah salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban seorang muslim. Untuk menaikkannya jika telah memenuhi syarat-syaratnya, zakat ini dikeluarkan pada harta yang khusus dan pada waktu tertentu. Dengan dikeluarkannya zakat akan memenuhi harta tersebut semakin berkah. Selain itu, zakat merupakan bentuk ajaran yang menurut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudara yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahkannya harta benda bagi orang muslim. Pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang harta kekayaan adalah mutlak milik Allah, sedangkan manusia dalam hal ini hanyalah sebatas mengurus dan memanfaatkannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelajarannya di akhirat nanti. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kini telah diganti Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memang telah banyak berdiri BAS atau LAS baik tingkat nasional maupun lokal. Bahkan sudah ada lebih dari 500 macam lembaga yang menangani masalah zakat. Apalagi masing-masing lembaga punya visi dan misi yang berbeda. Ditambah lagi ada yang dikelola oleh manajemen partai yang tentu berorientasi tidak kepada seluruh umatnya yang memerlukan dana zakat, tetapi hanya orang-orang yang seperti saja yang diperhatikan akibatnya. Sungguh sudah banyak lembaga yang menangani zakat, namun zakat yang difungsikan untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk usaha produktif belum terwujud maksimal. Perkembangan organisasi pengelolaan zakat dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatannya kualitas para amil. Hal ini berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh OPS, organisasi pengelolaan zakat, dan tingkat kesadaran kaum muslimin dan menaikkan kewajiban zakatnya. Dengan demikian, semakin banyak organisasi pengelolaan zakat, semakin banyak pula dana zakat yang terkumpul. Penarikan zakat oleh lembaga zakat sangat ditentukan oleh pengakuan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat Islam menyadari pentingnya pengelolaan zakat oleh sebuah lembaga yang profesional. Dalam hal ini, kesadaran dan partisipasi masyarakat akan sangat mendukung terhadap penghimpunan potensi dana zakat yang begitu besar. Sebab selama ini masih banyak perilaku masyarakat yang tradisional, di mana mereka menyerahkan zakatnya kepada kiai atau pimpinan agama setempat yang tidak berperan sebagai amil. Berbagai cara untuk menghimpun dana dari masyarakat dilakukan untuk mengarahkan kegiatan organisasi dan juga untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Penghimpunan atau penyelenggaraan dana dalam suatu organisasi pengelolaan zakat biasa disebut fundraising. Dalam fundraising selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana metode fundraising Laisnu di Kota Semarang dalam memperoleh dana zakat, infak, dan sedekah. Dan kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat Laisnu di Kota Semarang dalam memperoleh dana zakat, infak, dan sedekah. Terus untuk metode penelitian, yaitu saya mengambil ada dua, yaitu dengan yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.
Dan untuk yang kedua adalah sumber data. Sumber data yang digunakan antara lain yaitu data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari subjek peneliti dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ketua Manajemen Van Reister dan Program Direktur Laisnu di Kota Semarang. Yang kedua adalah data sekunder. Data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data laporan keuangan Laisnu Kota Semarang pada tahun 2019. Yang ketiga yaitu adalah metode pengumpulan data. Pada pengumpulan data ada wawancara, ada teknik observasi, dan ada dokumentasi. Dan yang terakhir adalah metode analisis data. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk bab 1. Mungkin kalau ada yang kurang komplit atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian.